bersama Enci dan Engku yang ada di Jemaat Gemim Kakaskasen Peniel. Ada sukacita? Pasti semua ada sukacita. Ada semangat? Pasti semua ada semangat. Amin. Amin. Nah, anak-anak semua, kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu dari anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Kakaskasen Peniel di pagi hari ini. Dan kita awali dengan puji-pujian kepada Tuhan. Ayo semua, berdiri dulu semua yang udah duduk-duduk atau yang masih tidur. Ayo cepat-cepat bersiap-siap. Orang mau menyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, bagaimana itu? Semangat so ada toh? Oke, torang so menyanyi, so berolahraga sambil memuji Tuhan. Saat ini, torang mau awali ibadah di hari Minggu ini dengan berdoa. So, siap semua? Oke, sebelum berdoa, kita angkat pujian. Saat pagi hari, ku datang lagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa Tuhan kami yang hidup.
Kami berterima kasih karena sampai saat ini kasih, kemurahan, dan pemeliharaan Tuhan tetap menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, di hari ini kami boleh merasakan lagi sentuhan kasih Tuhan. Kami bersyukur walaupun hanya lewat televisi, lewat laptop, atau lewat HP, tapi kami diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk beribadah. Ibadah anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Kakaskasen Peniel. Tuhan Yesus, kami berdoa di saat ini, Engkau urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh beribadah dengan baik dan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saatnya bagi kita semua untuk belajar firman Tuhan bersama. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan kasih setiamu yang masih kami rasakan hingga saat ini. Saat ini Tuhan, kami ingin hidup sungguh-sungguh sebagai anak-anak-Mu. Dan untuk itu, kami ingin belajar firman Tuhan bersama, sehingga kami mengetahui, kami memahami, dan kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang penuh dengan kesetiaan di dalam Tuhan. Tolong Tuhan Yesus memberkati, sehingga firman-Mu yang akan kami pelajari bersama dapat kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik dan juga guru-guru sekolah minggu bersama orang tua, kita akan membaca firman Tuhan bersama, terdapat di dalam Hakim-Hakim 6. Hakim-Hakim 6 ayat 7 sampai 16. Sekali lagi, Hakim-Hakim 6 ayat 7 sampai 16. Yang belum dapat, tolong orang tua bantu, ataupun guru-guru sekolah minggu yang ada dengan adik-adik dapat membantunya. Perjanjian Lama, Hakim-Hakim 6 ayat 7 sampai 16. Nah, yang di rumah boleh ikut membaca bersama. Berbunyi demikian. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu.
Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abieser. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Nah, mari kita angkat satu lagu pujian kepada Tuhan. berharap kita semua dalam keadaan sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu dan juga orang tua, saat ini kita belajar firman Tuhan tentang hakim-hakim. Nah, pada saat ini tokoh yang akan kita bahas adalah Gideon. Jadi adik-adik, waktu itu orang Israel, mereka hidup tidak setia. Mereka mau menyembah Allah lain. Dan akhirnya apa? Mereka dihukum. Mereka dapat penghukuman. Dan mereka mengalami penderitaan bertahun-tahun. Dan adik-adik, apa yang terjadi? Ketika mereka mengalami penderitaan,
Mereka berseru kepada Tuhan. Dorang minta tolong pa Tuhan. Dan apakah Tuhan mendengar? Aduh Enci, Tuhan sudah dengar. Karena dong kumabal. Tidak adik-adik. Melainkan Tuhan kita, Allah kita, penuh dengan kasih dan sayang. Dia sangat menyayangi kita semua. Dia sangat cinta kepada kita. Sehingga kepada orang-orang yang berteriak minta tolong itu, Tuhan menjawab lewat mengutus seorang hakim, yaitu namanya Gideon. Nah, Gideon ini dipakai Tuhan. Dan awalnya dia bilang begini, kita masih muda, kita keluarga yang kecil. Bahkan kita paling muda pada keluarga itu. Apakah kita layak menjadi pemimpin? Formosa bebas orang Israel dari penindasan ini. Nah, apa yang Tuhan katakan? Tuhan tetap akan menyertai. Walaupun dia masih muda, walaupun keluarganya itu kecil. Tetapi ketika Tuhan menunjuk seseorang untuk dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan akan menyertai dan Tuhan memperlengkapi. Nah, adik-adik, di sini kita belajar bagaimana ketika kita hidup, kita berbeda-beda keluarga, kita beda mama papa, torang beda keturunan toh, torang semua di bumi ini banyak sekali macam-macam keluarga, macam-macam tradisi keluarga, macam-macam status keluarga. Nah adik-adik, tapi ternyata hal itu hanyalah sekedar perbedaan saja. Itu tidak menghambat karya Tuhan memakai seseorang. Toh? Jadi adik-adik jangan minder. Aduh Enci, tapi papa dan mama cuma bekerja ini. Jadi kita nak mungkin Enci mau sukses, nak mungkin bapak. Tidak adik-adik. Tetapi ketika Tuhan mau pakai kita, ingatlah Tuhan tetap pakai kita. Dan kemudian kita belajar. Di sini Tuhan hendak memberikan firman kepada mereka bahwa sekalipun mereka hidup di tanah orang lain, di tempat orang lain, iman mereka harus mereka jaga. Oh, karena dorang hidup di bangsa lain. Bangsa lain itu dorang menyembah Allah lain. Nah adik-adik, sebenarnya memang ada kuasa-kuasa lain. Memang ada. Tetapi adik-adik, Enci mau sampaikan. Apakah adik-adik mau memilih kuasa yang di bawah itu? Sesungguhnya memang ada kuasa-kuasa lain. Memang ada Allah-Allah lain. Tetapi kita punya Allah yang mengatasi segala Allah. Dia punya kuasa di atas segala-galanya. Dan dia paling maha kuasa. Karena DP maha kuasa sampai orang manusia tidak bisa menggambarkan bagaimana DP kuasa yang begitu dahsyat dan luar biasa. Jadi adik-adik, kalau biar banyak pilihan. Oh ada Allah ini, ada Allah ini, ada Allah ini. Terserah mau pilih mana. Tetapi pilihlah Allah yang maha tinggi. Allah yang maha kuasa. Karena saking besarnya, saking sayangnya dia patorang, sampai dia kasih DP anak Yesus for berkorban patorang. Nah adik-adik, di sini juga torang belajar bahwa Allah, dia mendengar jeritan torang. Dia mengenal, dia mengetahui tompe hati. Torang yang punya masalah dia tahu. Dia sahabat yang sejati. Bahkan bukan hanya masalah dalam negara pada orang Israel waktu itu. Bukan hanya masalah dalam keluarga. Tetapi juga masalah kita di akhirat nanti. Yaitu kita mau selamat atau tidak. Ternyata Tuhan, dia memberikan keselamatan kepada orang Israel yang mau hidup dalam pertobatan. Bahkan kita mengetahui bersama, kita hidup di zaman sekarang. Kita beriman di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus, bukti kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Dan Yesus Kristus bukan hanya mau menyelamatkan kita pada permasalahan saat ini, tetapi dia juga mau menyelamatkan kita sampai di akhirat. Jadi adik-adik, banyak sekali yang tolong boleh belajar saat ini. Yang pertama, jangan minder. Karena Tuhan mau pakai siapapun tanpa memandang latar belakang kehidupan, tanpa memandang status. Yang kedua, kita harus pegang teguh torang pe iman dimanapun torang pergi berada. Sekalipun esok-esok adik-adik so kerja di luar daerah, so punya banyak sekali teman, kong torang pe teman-teman punya agama yang lain, punya kepercayaan yang lain.
torang hargai saja, tapi torang harus pegang teguh torang pe iman di dalam Tuhan Yesus. Kemudian torang harus percaya bahwa Dia menjawab segala kerinduan hati kita. Dia tidak menutup mata. Walaupun Tuhan itu tidak terlihat, tetapi Dia ada terus dengan kita. Nah, semoga firman Tuhan menguatkan kita dan jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Nah, bagaimana tuh sikap berdoa? Kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, ada ungkapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau senantiasa menuntun kehidupan kami, sampai pada saat ini sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Dan di pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah memberikan waktu dan kesempatan lagi kepada kami, guru-guru sekolah minggu bersama dengan anak-anak sekolah minggu, baik yang ada bersama-sama dengan kami, maupun yang di rumah bersama-sama dengan orang tua mereka yang mengikuti ibadah lewat live streaming ini. Kami percaya Engkau tetap senantiasa menyertai dan menuntun kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu pada saat ini. Kami percaya Engkau akan senantiasa memberikan tempat di hati kami untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan bersama, sehingga semuanya itu boleh kami pakai untuk menuntun langkah kehidupan kami sebagai kehidupan yang layak untuk menyembah dan memuji akan nama Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berdoa, bermohon kepadamu untuk kami sebagai anak-anak sekolah minggu, dimanapun kami berada, baik yang ada bersama-sama dengan kami sementara beribadah saat ini, maupun anak-anak sekolah minggu yang lain yang saat ini mungkin tidak sempat mengikuti ibadah. Kami tidak tahu apa yang menjadi halangan mereka Tuhan, namun kami percaya Engkau senantiasa menuntun dan menyertai akan kehidupan mereka. Di masa pertumbuhan mereka sebagai anak-anak sekolah minggu Tuhan, mari Engkau senantiasa menyertai kehidupan mereka. Segala harapan cita-cita baik di anak-anak sekolah minggu yang duduk di bangku sekolah, biarlah senantiasa Tuhan Engkau memberikan kepintaran kepada mereka, walaupun mereka belajar hanya melalui
live streaming dari sekolah, namun kami percaya mereka akan tetap senantiasa mengikuti pelajaran itu dengan baik, karena Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kehidupan mereka melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan kami percaya pun Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang saat ini beribadah bersama dengan kami, begitupun dengan orang tua mereka yang bersama-sama dengan mereka beribadah lewat live streaming ini, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau tetap menuntun kehidupan mereka dalam segala aktivitas kehidupan orang tua mereka untuk mencukupi segala kebutuhan mereka. Tuhan, kami percaya Engkau pun tetap bersama-sama dalam hidup dan kehidupan mereka. Kami percaya Engkau akan senantiasa mencurahkan segala berkat-Mu dalam kehidupan keluarga mereka, agar segala kebutuhan yang mereka butuhkan itu boleh terpenuhi, karena Engkau yang selalu memberikannya bagi mereka sesuai dengan yang mereka butuhkan. Dan kami Tuhan sebagai Komisi Pelayan Anak Sekolah Minggu yang ada di Jemaat Kekaskasan Peniel, guru-guru sekolah minggu yang ada, mari Tuhan Engkau tetap berkati kami, berikanlah senantiasa kami sukacita melayani, walaupun kami hanya melayani anak-anak sekolah minggu, menjangkau mereka dengan cara live streaming ibadah seperti ini. Kami percaya apapun bentuk ibadah yang kami lakukan untuk merangkul anak-anak-Mu dalam ibadah ini, Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa memberkati itu semua, dan kuasa Roh-Mu yang kudus terus menuntun langkah kehidupan kami. Berikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan senantiasa, begitupun dengan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah berserta dengan orang tua mereka. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan pun kami berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami yang saat ini masih virus corona. Kami percaya Tuhan, apa yang terjadi Engkau izinkan terjadi, agar kami sebagai umat-Mu yang percaya kepada-Mu lebih mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Beri kami kemampuan Tuhan, beri kami kekuatan untuk melewati semuanya. Janganlah Engkau hadirkan jika ada sungut-sungut dalam hati kami Tuhan. Mari Engkau hapuskan semuanya itu, dan menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi itu semua seizin daripada Engkau sendiri. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga, bagi orang-orang yang juga sudah terinfeksi virus corona ini Tuhan, mari Engkau menjamah mereka, mengangkat sakit penyakit yang sudah mereka derita Tuhan, sehingga mereka memperoleh kesembuhan yang hanya berasal daripada-Mu. Para dokter, tenaga kesehatan yang senantiasa berjuang untuk bersama-sama merawat orang-orang yang sudah terinfeksi Tuhan, mari Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga, anak-anak yang ada di rumah bersama dengan orang tuanya Tuhan, biarlah Engkau senantiasa tetap menyertai kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, yang seringkali kami perbuat melawan kehendak-Mu yang suci kudus. Inilah doa ucapan syukur kami, doa permohonan kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, serta sumber berkat dalam hidup kami. Kami datang dan bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sungguh sukacita Yesus di tengah kita, hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Sungguh sukacita Yesus di tengah kita, hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Oh, oh, Hosana, oh, oh, Hosana, Yesus Juru Selamat, sambutlah Dia. Oh, oh, Hosana, oh, oh, Hosana, rayakan Yesus di tengah kita. Adik-adik di rumah, saat ini kita akan
akhiri ibadah kita akan menerima berkat. Diundang semua untuk berdiri. Mari kita tunduk sejenak. Maka kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kita semua saat ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Nah, adik-adik di rumah, ibadah kita di hari Minggu ini sudah selesai. Enci-enci dan engku mengharapkan apa yang sudah kita lakukan di hari ini itu bermanfaat untuk iman percaya adik-adik makin tumbuh di dalam Tuhan. Oke? Dan di masa pandemi ini ada pesan-pesan dari enci-enci dan engku-engku buat adik-adik semua. Apa itu, Enci? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Itu pesan dari Enci dan Engku. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.